Keluhannya yaitu setelah kita mau ngangkat beban itu nggak kuat, sama untuk putaran sampai 90 derajat itu sudah ngilu. Kalau kita pas ngangkat begini tuh, yang sebelah kanan itu udah terasa ngilu sekali. Dari pemeriksaan fisik sama pemeriksaan penunjang yang kita lakukan, pasien ini menderita kerusakan otot penggerak bahu atau istilah medisnya adalah rotator cuff tear. Kita sarankan pasien untuk menjalani proses rotator cuff repair secara artroskopi, ya, dengan menggunakan teknik minimal invasif. Jadi prosedur ini kita menggunakan kamera kecil, ya, kita teropong ke dalam bahunya. Pada saat kita operasi kita temukan ada robekan rotator cuff tear di otot supraspinatus, dan kemudian kita lakukan penjahitan supaya otot itu kembali nempel ke tempatnya semula dan bisa sembuh dengan sempurna supaya nantinya bisa kembali bergerak seperti sempurna. Keuntungan prosedur ini adalah satu, sayatannya kecil, ya, kurang dari setengah senti, mungkin beberapa titik, sehingga resiko infeksi menjadi lebih kecil, perdarahan juga lebih kecil, pemulihannya juga lebih baik karena tidak banyak jaringan yang rusak, dan juga kita bisa mengevaluasi dengan seksama semua kelainan-kelainan di bahu, ya. Dengan kamera itu kita bisa melihat lebih jelas masalah-masalah apa yang terjadi di dalam, dan apa yang kita temukan bisa kita perbaiki. Nama saya Riyadi Imam Saputra, asal dari Cilacap, sekarang usia 53. Sebenarnya kalau untuk bahu sebelah kanan saya itu keluhannya yaitu setelah kita mau ngangkat beban itu nggak kuat, sama untuk putaran sampai 90 derajat itu sudah ngilu. Kalau kita pas ngangkat begini tuh, yang sebelah kanan itu udah terasa ngilu sekali. Kecuali kalau angkat dari depan ke arah sini nggak masalah, tapi kalau dari samping ke sini dia langsung terasa keras sekali, terasa sakit sekali. Akhirnya diarahkan ke Dr. Troy. Setelah masuk ke Rumah Sakit Mandaya, di MRI untuk mengetahui bahwa di sini sebetulnya ada apa, gitu kan. Setelah di MRI ada robek ternyata, tinggal 30% yang nempel di arah tulang, sama ada otot yang paling atas yang ke arah lengan itu sudah aus, sudah terkikis sama tulang. Makanya Dr. Troy menyarankan untuk dilakukan operasi. Dari pemeriksaan fisik sama pemeriksaan penunjang yang kita lakukan, pasien ini menderita kerusakan otot penggerak bahu atau istilah medisnya adalah rotator cuff tear, ya. Dan ini kemungkinan terjadi ya secara kronis, terjadi pelan-pelan, ya, mulai terkikis, robek sampai akhirnya sudah sisa 30% dari otot yang masih utuh, dan ini mengakibatkan selain nyeri, pasien juga tidak bisa mengangkat bahunya. Dia pakai sistem semua belahan 3 mili, terus dimasukin alat kayak selang, sama alatnya itu ada kameranya di situ kelihatan, terus risikonya sangat rendah lah dibandingkan dengan yang bukaan-bukaan besar, ya. Ya, setelah kita diskusikan dengan baik sama pasiennya mengenai untung ruginya, maka kita sarankan pasien untuk menjalani proses rotator cuff repair secara artroskopi, ya, dengan menggunakan teknik minimal invasif. Jadi prosedur ini kita menggunakan kamera kecil, ya, kita teropong ke dalam bahunya, ya, tentunya dengan menggunakan sayatan kecil kita bisa mengevaluasi semua sebagian besar kelainan di dalam bahu. Pada kasus ini, pada saat kita operasi kita temukan ada robekan rotator cuff tear di otot supraspinatus, dan kemudian kita lakukan penjahitan supaya otot itu kembali nempel ke tempatnya semula dan bisa sembuh dengan sempurna supaya nantinya bisa kembali bergerak seperti sempurna. Keuntungan prosedur ini adalah satu, sayatannya kecil, ya, kurang dari setengah senti, mungkin beberapa titik, sehingga resiko infeksi menjadi lebih kecil, perdarahan juga lebih kecil, pemulihannya juga lebih baik karena tidak banyak jaringan yang rusak, dan juga kita bisa mengevaluasi dengan seksama semua kelainan-kelainan di bahu, ya. Dengan kamera itu kita bisa melihat lebih jelas masalah-masalah apa yang terjadi di dalam, dan apa yang kita temukan bisa kita perbaiki. Kadang-kadang kita suka temukan ada masalah lain, ya. Masalah lain yang kita temukan, itu bisa sekaligus kita tangani pada saat penanganan dengan metode artroskopi bahu ini. Kalau pemulihannya awalnya mungkin sekitar 1 bulan untuk menyembuhkan ini dulu aja, tapi untuk gerakan-gerakan mungkin sampai 3-4 bulan ke fisioterapinya, ya.
bagus sekali pelan sama Dr. Kevin. Jadi dia menyarankan pelan-pelan untuk gerakan-gerakan yang diarahkan sama fisioterapinya. Jadi nggak asal bergerak gitu ya. Itu memang dikasih tahu kemarin ada beberapa cara untuk melakukan treatmentnya dari bahunya sendiri. Yang kemarin-kemarin sudah diajarkan untuk gerakan-gerakan yang di depan dinding sama yang di samping dinding, terus sama gerakan yang untuk ayunan untuk melemaskan otot-ototnya. Ya tentunya di sini kita sudah mengerjakan tindakan artroskopi bahu ini sudah lama, sudah banyak kasus yang kita tangani, robekan otot, dislokasi bahu, kemudian paling banyak itu kasus yang impingement syndrome, yang ototnya kekikis, kemudian ada juga frozen shoulder, yang bahunya menjadi kaku, dan masih banyak masalah-masalah bahu lainnya. Itu sebagian besar kita bisa tangani dengan artroskopi. Dan di sini kita juga sudah dengan tim ortopedi dan fisioterapi yang sudah sangat-sangat mengerti ya, sudah banyak menangani kasusnya dan juga sudah banyak hasil yang bagus dari penanganan dengan metode ini. Ya, tentunya ada juga kasus-kasus yang tidak ditangani artroskopi, tapi sebagian besar masalah itu bisa kita tangani di Mandaya ini. Kesannya ya untuk komunikasi sangat bagus, Dr. Trey, sama untuk mempertimbangkan apa yang akan nanti dilakukan. Dr. Trey itu menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa tindakan ini nantinya seperti ini. Ada beberapa langkah nanti kalau memang ada yang opsi yang lain, nanti tindakannya akan diberitahu setelah selesai operasi dan ada dokumentasinya supaya kita betul-betul tahu bahwa betul-betul dilakukan. Saya sih sebetulnya pinginnya sehat lah ya. Takut apa enggak tergantung dari diri kita sendiri. Kalau saya sih enggak ada takut-takutnya sama sekali. Maksudnya bagaimana nanti setelah operasi itu sebenarnya enggak ada, karena saya udah konsultasi dulu sama Dr. Troy belum tindakan. Jadi ya memang harusnya seperti itu. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau mau diperbaiki, dibandingkan nanti setelah nggak diperbaiki pelan tambah rusak betul ya. Sebetulnya kalau memang punya gejala-gejala, lebih baik kita ke dokter yang spesialis sama untuk dites ataupun dicek untuk MRI-nya supaya betul-betul mengetahui bahwa kita itu hanya alat-alat itu yang tahu, bukan kita segera cuma pasang koyo saja. Itu udah pengalaman saya, pasang-pasang koyo ternyata di dalamnya itu ada masalah. Jadi memang betul, memang alat-alat yang sekarang canggih menurut saya yang bisa mendeteksi bahwa di dalam tubuh kita itu ada beberapa yang perlu dikoreksi. Operasi sekarang udah canggih sih sebetulnya.